Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Reski Alabodu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik dapat menganalisis hukum Archimedes. Kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan benda dalam golongan terapung, melayang, dan tenggelam. Ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan tentang hukum Archimedes dan dapat mempresentasikan hasil percobaan. Perhatikan gambar di bawah ini. Balon udara dapat terbang. Hal ini disebabkan karena balon udara menggunakan gas helium untuk menerbangkannya. Akan tetapi, karena berisi beban berupa manusia, tentunya gaya angkatnya menjadi kecil. Untuk meningkatkan gaya angkat, udara dalam balon juga dipanaskan agar memberikan gaya angkat. Karena udara panas di dalam balon memiliki massa jenis lebih kecil daripada udara di luar balon. Hal ini berkaitan dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Penemu hukum Archimedes. Hukum Archimedes pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan terkemuka dari Yunani pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi yang bernama Archimedes. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas, ketika di udara benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Rumus hukum Archimedes. Secara matematis, gaya Archimedes atau gaya apung dapat dirumuskan sebagai berikut. Fa sama dengan rho F kali WBF kali G, di mana Fa sama dengan gaya ke atas atau gaya apung yang disimbolkan dengan N, rho F sama dengan massa jenis fluida dengan simbol kilogram meter kubik, VBF atau volume benda yang tercelup dalam fluida yang disimbolkan dengan meter kubik, sedangkan G yaitu percepatan gravitasi yang disimbolkan dengan meter second kuadrat. Atau bisa juga dinyatakan sebagai Fa sama dengan Wu kurang Wf, yang dimana Fa sama dengan gaya angkat yang disimbolkan dengan N atau Newton, Wu sama dengan gaya berat di udara yang disimbolkan dengan N, Wf sama dengan gaya berat di dalam zat cair yang disimbolkan dengan N. Sebuah benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Perhatikan 3 konsep dalam hukum Archimedes berikut. Yang pertama, mengapung. Mengapa benda tersebut dapat terapung? Hal ini terjadi karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Secara matematisnya, dapat ditulis roh benda lebih kecil dari roh zat cair, atau berat benda lebih kecil dari gaya apung. Contoh benda yang dapat mengapung yaitu adalah gabus. Yang kedua adalah melayang. Mengapa benda tersebut dapat melayang? Hal ini terjadi karena massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Secara matematisnya, dapat ditulis roh benda sama dengan roh zat cair, atau berat benda sama dengan gaya apung. Contoh dari benda melayang yaitu adalah kayu. Dan yang ketiga yaitu tenggelam. Mengapa benda tersebut dapat tenggelam? Hal ini terjadi karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air. Secara matematisnya dapat ditulis dengan roh benda lebih besar dari roh zat cair, atau berat benda lebih besar dari gaya apung. Contoh benda yang dapat tenggelam yaitu adalah batu.
Contoh soal, sebuah benda ketika berada di udara memiliki berat 500 Newton, sedangkan ketika dicelupkan dalam air seluruhnya memiliki berat 400 Newton. Jika massa jenis air adalah 1000 kg meter kubik, maka berapakah massa jenis benda tersebut? Jadi diketahui WU sama dengan 500 Newton, sedangkan WF sama dengan 400 Newton. Rho F sama dengan 1000 kg meter kubik. Yang ditanyakan yaitu Rho B. Kita masukkan rumus, FA sama dengan WU kurang WF, di mana FA yaitu gaya angkat, WU gaya berat di udara, sedangkan WF adalah gaya berat di dalam zat cair. Rho F kali G kali VB sama dengan 500 kurang 400. Nilai dari Rho F yaitu 1000, nilai dari G yaitu 10, jadi 1000 dikali 10 kali VB sama dengan 100, VB sama dengan 100 dibagi 10.000, hasilnya adalah 0,01 meter kuadrat. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada jembatan ponton. Jembatan ponton menerapkan hukum Archimedes dalam pembuatannya, di mana jembatan ponton dimanfaatkan sebagai penyeberangan sederhana yang ada di atas permukaan air, yang terdiri dari kumpulan drum kosong dan tertutup rapat dan disusun sedemikian rupa serta terikat satu sama lainnya dan menjadi sebuah jembatan. Jembatan ponton akan menghasilkan gaya apung di permukaan air serta gaya tekanan ke atas yang kuat dan mampu menahan beban orang di atasnya. Kemudian contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada kapal selam juga. Kapal selam bisa mengapung. Dia sanggup nelayan dan baik-baik saja menyelam. Kapal selam akan mengatur massa jenisnya di dalam air, sehingga posisinya bisa menyelam, melayang atau mengapung di permukaan air. Caranya adalah dengan mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massanya.